Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Soal-soalnya akan muncul seperti ini. Ini seperti soal di bab turunan kelas 11 ya, turunan aljabar. Jadi materinya sudah pernah, Ibu ulangi lagi sedikit. Oke, kalau kita mau cari persamaan garis singgung kurva, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus punya titik singgung. Titik singgung itu namanya titik ya, harus ada X1 dan juga harus ada Y1. Nah, kadang di soal, si X1 itu kita dengan bahasa, jadi bukan tulisan X, yaitu ditulis dengan kata absis. Jadi kalau kalian ketemu kata absis, maksudnya X1 berarti ya. Lalu, kalau ditemukan ada kata ordinat, berarti dia maksudnya adalah Y1. Nah, kadang di soal kita akan menemukan soalnya lengkap, langsung ada X1, Y1 pada soal. Kadang hanya X1-nya saja, Y-nya tidak ada. Oke, bagaimana kalau begini? Kalau hanya diketahui X, maka kita otomatis harus cari Y. Mencarinya gimana? Ya, kalau X sudah ada, mau cari Y tinggal substitusikan saja nilai X-nya ke soal, gitu, ke fungsinya. Sehingga Y1 nanti kita akan dapat dengan mensubstitusikan nilai X ke soal. Oke, dan kadang kita akan dapat di soalnya hanya ada ordinat saja, hanya ada Y-nya aja. Artinya kita harus cari X1. Caranya gimana? Ya serupa seperti tadi. Kalau hanya ada Y, kan Y itu sama dengan Fx ya. Jadi Fx sama dengan, nah kalian ganti nanti Fx-nya dengan Y1 pada soal. Lalu diurai, nanti kita akan dapat nilai X. Mungkin X-nya ada 1, hanya X1 saja, atau mungkin nanti ada 2 atau 3 gitu. Oke, data lainnya untuk cari persamaan garis singgung adalah kalian harus punya gradien. Ditulisnya M ya, simbolnya M. Gradien hubungannya dengan turunan apa? Jadi gradien itu adalah sebenarnya nilai turunan yang kalau kita substitusikan absis X1-nya gitu. Jadi berupa angka ya nantinya. Nah, kadang si gradien itu ada hubungannya katanya dengan garis lain. Jadi nanti akan diketahui ada sebuah garis yang berhubungan dengan garis singgung kurva. Misalnya hubungannya adalah saling sejajar. Maka hubungan gradien dari garis tersebut adalah M1 sama dengan M2. Artinya nanti kalau ada garis pada soal, tapi dia bukan garis singgung, maka kalian cari gradiennya, lalu kalau mau cari gradien dari garis singgung kurva, berarti gradien dari G2 ya, kalian buat seperti ini. M1 sama dengan M2. Nah, kadang garisnya bukan sejajar, tapi tegak lurus. Kalau garis ada garis singgung kurva tegak lurus dengan garis lain, maka si garis singgung kurva gradiennya itu akan sama dengan min 1 per M1. M1 adalah gradien dari garis singgung, garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Kadang juga yang diketahuinya adalah kemiringan sudut dari garis singgung, atau diketahuinya alfa gitu ya. Jadi nanti gradiennya adalah tangen alfa. Nah, itu adalah beberapa cara untuk mencari gradien. Tapi pada akhirnya kita akan tetap, karena sedang membahas turunan, ini aplikasinya, maka si gradien-gradien ini akan kita terapkan ke sini. Oke, jadi pastikan di soal ada titik singgung, lalu kalau titik singgungnya sudah lengkap, tinggal langsung ke langkah ini, turunkan fungsi, lalu cari gradien, gitu. Oke, nah kalau sudah X1, Y1 ada, gradien ada, maka langsung cari PGS-nya, persamaan garis singgungnya. Rumusnya ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita coba dengan contohnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tangen 2X di titik pi per 2, 1. Kalau titik berarti ya, yang pi per 2 ini kan berarti X. Yang 1 ini berarti kan nilai Y. Oke. Awalnya, tentukan dulu yang mana X1, mana Y1. Pastikan ada di soal yang barusan ya. Berarti X1 kita adalah pi per 2. Kalau kalian bingung dengan pi, kita ubah saja ke dalam bentuk derajat. Pi itu kan 180 derajat, dibagi 2 jadi 90 derajat. Lalu yang mana Y1? Yang ini, yaitu 1. Oke, karena X dan Y sudah ada, maka kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu turunkan fungsinya. Ini fungsinya. Turunkan. Masih ingat turunan tangen apa? Ya, sekant kuadrat 2X. Jangan lupa, si sudutnya kita turunkan. 2X diturunkan jadi 2.
Nah, si angka 2 ini bawa ke depan jadi 2 kali sekant kuadrat 2x. Sudah punya turunan, kita cari gradien, cari M. Apa gradien? Tadi, nah M adalah nilai dari, kalau kita substitusikan nilai X ke turunan. X-nya berapa? Yang ini, 90 derajat. Masukkan ke sini, jadinya 2 kali sekant kuadrat, 2 kali X ini ganti dengan 90 derajat. Yang ini kan jadi 180 derajat, berarti 2 sekant kuadrat 180. Nah, kalau kalian hafal sekant 180 langsung tulis. Kalau tidak, sekant itu kan bisa kita ubah jadi 1 dibagi cos gitu ya. Jadi tulisan ini Ibu akan ubah jadi 2 per cos 180 derajat. Nah, si kuadratnya Ibu simpan di sini, di luar ya. Angka kuadrat ini boleh di dalam, boleh di luar, sama aja. Kita hitung cos 180 berapa? Min 1 ya? Ya, jadi min 1 dikuadratkan, yaitu 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah punya X, Y, dan gradien, yaitu 2. Udah lengkap datanya, berarti tinggal langsung ke cari persamaan garis singgungnya. Apa rumusnya? Yang barusan ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ganti X1 dengan 90 derajat, atau pi per 2 boleh. Ganti Y1 dengan 1, lalu ganti M dengan 2. Seperti ini. Tinggal kita kalikan. Yang 2 kali ke X jadi 2X, 2 kali ke min pi per 2 jadinya dibagi jadi min pi gitu ya. Yang min 1 pindah aja ke kanan jadi plus 1. Oke. Kadang soal ini kalau dia pilihan ganda pengennya X dengan Y berkumpul di satu ruas gitu ya. Jadi yang Y aja kita pindahkan ke sebelah kanan, maka akan ditulis jadi 2X min Y min pi plus 1. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua dengan variasi yang agak sedikit berbeda. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva fx sama dengan 2 sin 4 min x kuadrat di titik yang berabsis 2. Nah, lihat di sini ada kata absis. Tadi absis itu adalah nilai x. Oke, maka soal ini yang sudah diketahuinya adalah ada x-nya yaitu 2, lalu y-nya bagaimana? Y-nya di soal tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita harus cari dulu gitu ya. Bagaimana mencarinya? Oh, substitusikan saja si X ini ke sini, ke soal fungsi. Oke, karena fx-nya ini, maka X kita akan ganti dengan 2. Oke, jadinya 2 kali sin 4 dikurangi 2 kuadrat. Ini ya, dari sini. Lalu 2 kuadrat itu kan 4 ya. 4 dikurangi 4 itu kan 0, jadi sin 0. Sin 0 berapa? Iya, 0. Jadi hasilnya Y-nya adalah 0. Oke, data kita berarti X-nya 2, Y-nya 0. Langkah berikutnya apa? Ya, turunkan si fungsinya. Turunkan. Apa turunan dari 2 sin? Sin kan turunannya cos, berarti 2 cos. 4 min X kuadrat. Jangan lupa sudut diturunkan. 4 diturunkan kan 0 ya. Lalu min X kuadrat diturunkan jadi min 2X. Si min 2X Ibu kalikan ke depan jadi min 4X kali cos 4 min X kuadrat. Nah, turunannya sudah dapat. Langkah berikutnya, ya cari gradien, cari M. Ingat, tadi rumusnya ini berarti apa? Ya, masukin X1-nya ke turunan. X1-nya kan 2. Masukkan ke sini, ke XX ini ganti dengan 2. Jadi min 4 kali 2 kali cos 4 min 2 kuadrat. Min 4 kali 2-nya kan min 8. 2 kuadrat itu 4. 4 kurangi 4, 0. Gitu ya. Jadi cos 0. Cos 0 berapa? Ya, 1. Jadi min 8 kali 1 yaitu min 8. Oke, karena gradien udah ada, X sudah ada, Y sudah ada, berarti langkah berikutnya langsung cari persamaan garis singgung, rumusnya itu. Ganti X1 dengan 2, Y1 dengan 0, ini ya. Lalu M dengan min 8. Oke, nah, yang ini tinggal kita sederhanakan, kalikan. Min 8 kali X jadi min 8X, min kali min 2 jadi positif 16, gitu. Min 0, udahlah, min 0 mah Y kurangi 0 kan Y, gitu. Nah, ini kalau kita mau satukan, satu ruaskan X dengan Y, yang min 8X boleh pindah ke kiri ya, jadi positif 8X tambah Y sama dengan 16. Atau Y-nya yang pindah ke kiri, jadinya min 8X min Y plus 16 sama dengan 0. Gitu. Atau min 8X, ini kan min sama min ya, oh ya, supaya tidak min deh, kali min semuanya jadi 8X plus Y, gitu, min 16 sama dengan 0.
Lanjut contoh 3 dengan variasi yang berbeda. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik yang ordinatnya 3. Ordinat itu apa? Y, ya. Oke, berarti soal ini apa yang diketahui? Kan harus tentukan X1, ada enggak? Tidak ada. Y-nya ada, yaitu kan ordinat, yaitu 3. Nah, kalau begini bagaimana? Kita ingat tadi kan fx itu sama dengan y, berarti si cos 2x tambah 3 itu sama dengan 3 gitu. Oke. Jadinya, nah yang 3 ini Ibu pindahkan aja ke kanan, jadi cos 2x sama dengan 0. Nah, dari sini kan ini sama dengan yang kemarin kita pelajari di nilai stasioner ya. Cos berapa sih yang hasilnya 0? Ya, ada cos 90 derajat. Ada lagi berapa? Ya, cos 270 derajat. Dari situ kita cari X-nya, berarti 2X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360. Yang ini 2X sama dengan 270 tambah K kali 360. Semuanya kita bagi 2 ya. Bagi 2 jadi X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Yang ini jadi X sama dengan 135 tambah K kali 180. Langkah berikutnya cari X. Berarti K-nya ganti 0, berarti X-nya adalah ya 45. Lalu kalau tambah lagi 180, dia jadi 225. Oh, kita lihat batas soal. X-nya pengennya lebih dari 0 kurang dari 180, berarti ini udah kelebihan. Berarti nggak jadi jawaban ya. Sekarang yang ini. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 135. Kalau kita tambah 180, udah kelebihan dari batas, berarti udah aja. Artinya apa? Berarti kalau X-nya 45, Y-nya kan 3 tuh titiknya ya. Nah, yang ini titik singgungnya apa? Berarti 135,3 gitu. Oke, kita sudah punya titik singgung X dengan Y, berarti tinggal cari apa? Ya, turunkan, nanti cari gradien, lalu cari persamaan garis singgung. Lanjutkan, tadi kan turunkan dulu ya. Turunkan, cari gradien, persamaan garis singgung. Oke, kita turunkan. Soalnya ini, apa turunan dari cos? Ya, min sin 2x. Jangan lupa turunkan sudutnya. 2x diturunkan jadi 2. Lalu 3 diturunkan jadi 0. Udah ya, nggak ditulis. 2 ini pindah ke depan jadi min 2 sin 2x. Lalu kita cari gradien, cari m. Kalau udah mau cari m berarti y aksennya kita substitusikan nilai x gitu ya. Kita mau cari gradien, ingat ya, kalau gradien itu angka, jadi X-nya harus diganti dengan angka. Loh, Bu, tadi X-nya ada 2, ya. Ada yang ini kan, 45 derajat, 3 dengan 135 derajat, 3. Dua-duanya kita cari. Jadi nanti gradiennya ada 2, gitu. Ya, jadi M itu sama dengan Y aksen X1, dan nanti M sama dengan Y aksen X2. Ganti X-nya dengan 45 derajat untuk X1, berarti yang ini jadi min 2, sin 2 kali 45 derajat. Yang ini berarti jadi min 2 sin 2 kali 135. 2 kali 45 kan 90. Yang ini 270. Sin 90 berapa? Ya, 1. Jadi min 2 kali 1. Kalau sin 270, ya, min 1. Jadi min 2 kali 1-nya min 2. Yang ini jadi positif 2. Nah, ini jadi gradien 1. M1 kita sebut ini gradien 2. Oke, karena titiknya juga ada 2, pasti gradiennya ada 2. Gitu. Nah, artinya apa? Kita udah dapat gradien ya, berarti mau cari persamaan garis singgung. Ya, berarti persamaan garis singgungnya juga ada 2. Gitu. Yang pertama, kita cari persamaan garis singgung untuk X1, Y1, dan M1. Mangga tinggal diganti X1 dengan 45 derajat, Y1 dengan 3 gitu ya. Lalu M-nya dengan min 2. Seperti ini. Untuk yang ini, nanti jadi Y min Y2 sama dengan M kali X min X2. X2 Y2 yang mana? Yang ini ya. Oke, kita ganti. Berarti yang pertama jadi Y min Y1 yaitu 3. Lalu M-nya min 2. Lalu X1-nya 45 derajat. Tinggal kalikan. Jadi min 2X. Oh ya, yang ini dulu. X2 Y2-nya yang mana? X 135. Y2-nya 3. Oke, M-nya 2. Kita kalikan ini. Min 2 kali X jadi min 2X. Min kali min jadi positif 90. Lalu yang min 3 pindahkan aja ke kanan. Selesai sampai di sini. Ini PGS yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang serupa, 2 kali X jadi 2X. Yang 2 kali min 135 jadi min 270. Min 3 pindah ke kanan. Selesai sampai di situ. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas?
Kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Bentuk yang agak berbeda lagi. Oke. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Kurvanya ini di titik yang beraksis pi per 3. Oh, ini mirip yang tadi. Aksis itu apa? Ya, X. Kita cari X-nya aksis, berarti pi per 3. Y-nya belum ada. Berarti kita cari dulu Y. Caranya, ya masukin si X ke soal, gitu. Berarti X-nya kita ganti, X ini, X itu dengan pi per 3. Oke, berarti Ibu akan ganti sin kuadrat 3 kali X. X ganti pi per 3, lalu tambah 2 cos. X-nya ganti juga pi per 3. Nah, ini kan 3 kali pi per 3 jadi pi gitu ya. Jadi sin kuadrat pi ditambah cos pi per 3 berapa sih? Ya, 180 bagi 3 kan 60. Cos 60 itu setengah. Yang ini sin pi berapa? Ya, sin pi 0, jadi 0 dikuadratkan tambah yang ini 1. Jadi 1, itu nilai Y-nya. Kalau X dengan Y sudah ada, berarti tinggal cari apa? Iya, turunkan fungsinya. Oke, kita turunkan. Ingat, ada pangkat 2, jadi ada beberapa tahapan ya. Awalnya turunkan, ada koefisien? Oh, enggak ada. Berarti turunkan pangkat dulu deh. Pangkat ke depan jadi 2, lalu sin, ini pangkat berkurang ya, jadi pangkat 1, sudah ditulis. Lalu turunkan fungsi sinnya jadi cos 3x. Lalu turunkan sudutnya 3x diturunkan jadi 3. Oke, beres yang suku pertama, sekarang yang suku kedua. 2 cos x diturunkan. Cos apa turunannya? Ya, min sin x gitu. Oke, kita sederhanakan yang 3 ini simpan ke depan ya, dikali ke depan jadi 6 sin 3x cos 3x, yang ini jadi min 2 sin x. Langkah berikutnya udah diturunkan, cari gradien, cari M. Caranya ya substitusikan nilai X-nya yaitu pi per 3. Ganti ya, X dengan pi per 3. Ini ganti pi per 3, ini juga yang sin juga ganti pi per 3. Ya ini kan jadi ini 3 sama 3 dibagi ya, jadi tinggal pi. Jadi 6 sin pi, yang ini 3 dengan 3 juga dibagi jadi cos pi, yang ini tetap. Nah, sin pi itu kan 0 ya. Kalau cos pi min 1. Lalu sin pi per 3. Pi per 3 itu kan 180 bagi 3, 60 ya. Sin 60 setengah akar 3. Berarti jadi 6 kali 0 kali min 1. Ini 0. Yang ini 2 kali setengah. 1 ya. 1 kali akar 3 min akar 3. Oke, 0 dikurangi jadi min akar 3. Kita lanjutkan. Ini baru sampai cari M ya. Kita mau cari PGS. Kita lanjutkan. Oke, PGS-nya apa? Kita tulis dulu tadi datanya. Kalau persamaan garis singgung kan harus ada X1, Y1, lalu gradien. X1-nya berapa? Pi per 3. Y-nya berapa? 1. M-nya berapa? Min akar 3. Langsung masuk ke rumus. Ganti Y1 dengan 1, M dengan min akar 3, X dengan pi per 3. Gitu. Jadinya min akar 3 kali ke dalam. Jadi min akar 3 X gitu ya. Lalu min kali min jadi positif gitu. Itu seperti ini. Yang ini kalau dikalikan min kali min jadi positif ya. Pi per 3 akar 3. Lalu min 1 pindahkan aja ke kanan. Oke, demikian beberapa contoh untuk mencari persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri. Silahkan kalau masih belum paham dipelajari kembali. Kalau sudah paham, lanjutkan kerjakan soal-soal berikut ini. Oke, kumpulkan jawaban kalian di Google Classroom. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.